Teman-teman, saat teduh kita ini edisi 43 berbicara tentang perjodohan. Nasnya Kejadian pasal 24. Jika Anda lajang, sangat penting untuk mencari tuntunan Tuhan dan menaatinya dalam memilih pasangan. Menikah adalah keputusan terpenting setelah kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Ini adalah masalah yang sangat serius. Karena itu, Abraham meminta hambanya untuk mencari istri bagi Ishak dari kalangan keluarga Abraham sendiri, bukan dari Kanaan. Abraham harus menjaga perjanjiannya dengan Allah, bahwa melalui keturunannya Allah akan memberikan tanah Kanaan untuk menjadi milik mereka. Karena itu, keturunan Ishak haruslah murni. Itu sebabnya Abraham mengambil sumpah agar Eliezer tidak mencarikan jodoh bagi Ishak kecuali dari keluarga Abraham. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Sumpah dengan meletakkan tangan di bawah pangkal paha merupakan sebuah cara yang resmi pada masa itu untuk menunjukkan bahwa apabila sumpah itu dilanggar, maka anak-anak yang masih belum lahir akan membalas pelanggaran itu. Abraham tidak main-main. Perjanjiannya dengan Tuhan dipegangnya teguh. Dia harus menjaga kemurnian keturunannya. Dia harus membangun iman keturunannya supaya janji Tuhan digenapi. Abraham menyampaikan doa berkat, lalu mengutus hambanya untuk pergi. Katanya, "Malaikat Tuhan akan berjalan di depanmu dan menuntunmu pada jodoh yang tepat untuk Ishak." Doa amatlah penting. Di sepanjang Eliezer melaksanakan tugasnya, berulang kali doa dipanjatkannya. Sesampai di kota Nahor, Eliezer hamba Abraham itu berdoa, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum,' dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Doa. Eliezer tidak mungkin melangkah dengan kekuatannya sendiri. Jika kita ingin yang terbaik dari Tuhan, maka sikap yang terbaik adalah libatkanlah Tuhan dan memohon pertolongan kepadanya. Tetapi akal sehat haruslah digunakan. Eliezer tidak pergi dengan tangan kosong. Dia mengambil banyak hadiah yang nantinya digunakannya untuk memuluskan pelamaran sesuai dengan budaya di zaman itu. Jadi begini, iman harus, tetapi akal sehat tak boleh ditinggalkan. Keduanya tidak akan saling bertabrakan jika dipahami dan disikapi dengan benar. Iman dan akal sehat memiliki dimensi yang berbeda dan dimaksudkan untuk tujuan yang berbeda. Pada kehidupan orang beriman, keduanya justru akan saling melengkapkan. Yang menarik adalah tanda yang diminta Eliezer. Gadis itu haruslah memberinya minum saat ia memintanya. Tetapi tidak hanya dia, unta-untanya pun haruslah diberinya minum sekalipun tidak dimintanya. Tuhan mengirim Ribka untuk bertemu dengan Eliezer, dan Ribka
melakukan persis seperti yang didoakan Eliezer. Doa yang diminta Eliezer bukanlah sekedar tanda, ia mengerti betul pentingnya karakter. Pernikahan sejatinya bukan sekedar komitmen untuk dua orang hidup bersama, tetapi dua karakter yang akan saling berinteraksi selamanya. Karakter yang indah akan menjadikan pernikahan bahagia dan tahan menghadapi setiap gelombang kehidupan. Nah, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, karakter yang saleh harus di atas segalanya. Alkitab menggambarkan bahwa Ribka adalah seorang wanita yang sangat cantik parasnya, masih perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kebiasaan di zaman itu, setiap wanita muda harus memberikan minuman kepada orang asing, tetapi tidak untuk unta-untanya. Tetapi tanpa diminta, Ribka melakukannya. Setiap unta akan meminum sebanyak 20 galon dan unta Eliezer berjumlah 10 ekor. Tak ada sifat buruk di dalam diri Ribka. Dia adalah pribadi yang cantik, yang tinggal di paras yang cantik. Yang kedua, orang baik disediakan Tuhan bagi orang baik. Karakter baik yang dimiliki Ribka mengantarkannya kepada pria baik yang adalah putra Abraham. Nah, cobalah bayangkan jika seandainya yang terjadi seperti ini. Ribka menolak permintaan hamba Abraham itu tentang memberi air minum. Berkata dalam hati, memangnya kamu siapa? Aku kan bukan pembantumu. Ribka tak akan pernah bertemu dengan Ishak. Ini untuk anak muda yang belum menikah. Jika kalian ingin jodoh yang baik, penyayang dan saleh, maka kalian harus menjadi orang yang baik, penyayang, dan juga saleh. Sebab orang yang baik disediakan Tuhan untuk orang yang baik. Yang ketiga, restu orang tua sangatlah penting. Ribka pastilah punya pendapatnya sendiri. Tetapi sekalipun begitu, dia membiarkan orang tuanya yang memutuskan untuk menerima lamparan Abraham melalui hambanya. Orang tua memiliki kebijaksanaan yang tak dimiliki oleh anaknya. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan nasihat dan pandangan orang tua tentang jodoh. Yang keempat, pernikahan adalah dasar untuk cinta, bukan cinta yang menjadi dasar pernikahan. Jika kita membangun pernikahan di atas dasar cinta yang romantis, saat badai konflik datang, cinta bisa berganti dengan rasa keki. Apa jadinya bila cinta tak dirasa lagi? Tetapi jika cinta dibangun di atas dasar komitmen pernikahan, badai rumah tangga takkan sanggup menumbangkannya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-63, cinta Ishak datang setelah dia mengambil Ribka menjadi istrinya. Apa yang kita bisa petik sebagai inspirasi dan motivasi? Komitmen adalah segalanya. Komitmen untuk menemukan jodoh yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sama pentingnya dengan komitmen untuk membangun dan mempertahankan sebuah pernikahan. Kiranya kita selalu diberkati dengan rumah tangga yang indah, yang tahan dengan badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.